Perkenalkan, nama saya Timothy Geraldine Nusyanipar. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24045. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Java Database Connectivity atau JDBC. Nah, di sini lanjut. Nah, di sini aktivitas praktikum. Eh, Bentar. Oke. Nah, di sini aktivitas praktikum. Jadi, praktikum 9 Java Database Connectivity atau JDBC. Pada praktikum ini dilakukan pengembangan aplikasi Cashflow berbasis Java yang terhubung ke PostgreSQL melalui JDBC. Aktivitas utamanya itu mencakup membangun aplikasi cash flow untuk mencatat pemasukan pengeluaran, terus menghubungkan Java dengan PostgreSQL, terus menggunakan JDBC sebagai jembatan komunikasi database, terus menerapkan CRUD sederhana atau Create, Read, Update, Delete pada data cash flow. Kemudian mengimplementasikan arsitektur komponen melalui Entity Repository Service control eh, controller. Nah, di sini menjalankan unit testing, terus untuk memastikan setiap bagian aplikasi bekerja dengan benar, terus menjalankan aplikasi dan memastikan seluruh alur logika berjalan tanpa error. Oke, nah di sini kita masuk kepada entity cashflow.java. Nah, di sini cashflow adalah representasi objek transaksi keuangan atau cashflow yang terdiri dari tipe transaksi, sumber, label, jumlah dan deskripsi. Entity ini juga menyimpan informasi waktu dibuat atau diubah secara otomatis. Nah, jadi pada entity cashflow.java ini, struktur utama fieldnya itu yaitu UUID, itu identitas unik otomatis. Kemudian ada tipe transaksi inflow atau outflow. Kemudian source itu asal transaksi. Kemudian label itu kategori transaksi. Kemudian amount integer itu nominal. Kemudian description itu penjelas transaksi. Kemudian create, add, atau update itu timestamp otomatis. Kemudian mekanisme otomatisnya itu yaitu pre versus itu menjadi on create. Dia mengisi created, add dan update add saat pertama kali disimpan. Kemudian pre-update menjadi on update, di mana mengupdate update add setiap perubahan data. Alur kerja entity secara visual yaitu input field, constructor atau setter, kemudian entity menyimpan, baru timestamp otomatis. Kemudian kita lanjut ke unit test cash flow. Nah, di sini tujuan pengujiannya itu memastikan entity cash flow berfungsi dengan benar, yaitu konstruktor bekerja, getter dan setter berfungsi, time step otomatis berjalan, nilai default sesuai harapan. Nah, jenis pengujiannya itu yang pertama ada membuat instance dengan konstruktor berparameter, di mana dia memastikan semua field terisi sesuai input. Kedua yaitu membuat instance kosong atau default constructor. Jadi semua nilai awal harus nol. Kemudian set nilai secara manual atau setter test, di mana dia mengecek apakah setter mengubah field yang dengan benar. Terus on create dan on update test, dia mengecek apakah time step otomatis tidak nol. Eh, Kemudian kita lanjut ke dalam repository. Nah, repository ini cashflow repository menangani seluruh proses akses database untuk entity cashflow berbasis Spring Data GPA sehingga operasi CRUD dasar disediakan otomatis. Nah, fitur utamanya itu extend JPA repository cashflow UUID, di mana dia mendapatkan semua fitur CRUD tanpa perlu meneruskan SQL. Kemudian di sini dia custom query wajib dari test TA, di mana find by keyword atau string keyword, di mana mencari data berdasarkan kata kunci yang cocok di type, search, label, dan description. Jadi tujuannya itu untuk memudahkan pencarian transaksi secara fleksibel. Kemudian di situ ada find distinct label, di mana dia mengambil daftar label unik dari seluruh transaksi digunakan untuk filtering atau drop down kategori. Jadi kalau visual repository-nya itu controller, service, repository, database, kemudian
result return. Nah, di sini repository cash flow itu tidak memiliki unit test repositorinya. Nah, repository ini mengandalkan fitur bawaan dari Spring Data JPA, kemudian JPA repository. Sehingga CRUD dasar atau save, find, all, delete, dan sebagainya otomatis tersedia. Kemudian query custom, find by keyword, find distinct label, telah menggunakan GPQL yang dikompilasi dan divalidasi oleh GPA. Kenapa dia tidak perlu pakai unit test? Nah, query sudah valid dan diuji secara otomatis oleh GPA. Kemudian fokus utama praktikum ini berada pada entity, service, dan controller. Repository itu dia hanya sebagai jembatan data sehingga pengujian mendalam tidak diwajibkan. Nah, kemudian kita lanjut kepada bagian service. Nah, di sini service cash flow service di package service cashflow service.java. Cashflow service adalah layer logika yang mengatur alur data antara controller dan repository. Semua operasi aplikasi cashflow dilakukan melalui service ini. Nah, eh, di sini sebentar. Di sini fitur dan operasi utama yaitu pertama create, di mana membuat transaksi baru, kemudian memanggil on create, kemudian menyimpan dengan repository. Yang kedua itu read all atau search, di mana jika ada keyword maka cari dengan find by keyword. Jika tidak ada maka ambil semua data. Kemudian yang ketiga itu read by ID, mencari data berdasarkan UUID. Kemudian di sini ada get label, mengambil daftar label unik dari repository. Kemudian update, dia mengecek apakah data ada, terus mengubah field, kemudian mengambil on update, kemudian menyimpannya atau save. Kemudian di sini delete, dia mengecek apakah ID ada menjadi delete. Kemudian alur visual service itu controller, service, repository, database, kemudian return response. Kemudian kita masuk kepada unit test si cashflow service test.java. Nah, di sini tujuan pengujiannya itu dia memastikan semua fitur service berjalan menggunakan Mock Mockito tanpa koneksi database asli. Nah, di sini ruang lingkup pengujiannya itu yang pertama create cash flow, di mana memastikan objek baru dibuat dan disimpan sesuai input. Kemudian yang kedua ada get all atau search. Nah, di sini dia mengambil semua data, terus pencarian berdasarkan keyword, kemudian keyword kosong tetap mengembalikan semua data. Kemudian yang ketiga ada get by ID, di mana ID valid, dia menjadi data ditemukan. Kemudian ID tidak ada, maka hasilnya menjadi null. Kemudian yang keempat ada get label, di mana memastikan label untuk dikembalikan repository. Kemudian di sini juga ada cash flow, update cash flow, di mana ID valid, dia akan menjadi update berhasil. Kemudian ID tidak ada, dia akan return null. Kemudian delete cash flow, di mana ID valid menjadi return to true. Kemudian ID tidak ada, dia maka akan return false. Oke. Kemudian kita lanjut ke eh, ini tadi dia unit testnya. Oke. Kemudian kita lanjut ke controller cash flow Java. Eh, Cash flow controller adalah layer yang menerima request dari klien dan meneruskan prosesnya ke service. Semua endpoint cash flow diakses melalui path cash flow slash cash flow. Nah, jadi di controller cash flow flow cash flow controller.java, di mana endpoint utama post atau cash flow create, dia memvalidasi input melalui isValid cash flow, kemudian mengirim data ke service dan mengembalikan ID transaksi. Kemudian get cash flow read all search, di mana bisa mengambil semua data, bisa mencari berdasarkan keyword, tapi itu opsional. Kemudian get cash flow ID, read by ID, di mana mengambil satu transaksi berdasarkan UUID. Kemudian put cash flow ID, update di mana validasi input, kemudian update transaksi jika ID ditemukan. Kemudian delete atau cash flow ID, delete, menghapus transaksi berdasarkan UUID. Kemudian get
cache flow label, get label, di mana mengambil eh, daftar label unik untuk difiltering. Kemudian ada validasi data. eh, Method is valid cache flow. Dia mengecek apakah type tidak kosong, source tidak kosong, label tidak kosong, dan amount-nya lebih daripada nol, dan description-nya tidak nol. Dia dipakai pada create dan update. Kemudian alur visual controller itu client request, controller, service, repository, database, dan eh, API respon. Kemudian kita lanjut ke unit test case flow control test, di mana fokus pengujiannya itu menggunakan Mockito untuk meniru service layer sehingga kontrol diuji tanpa database. Nah, di sini dia ruang lingkup pengujiannya itu saat create atau valid, dia memastikan data menghasilkan sukses. Kemudian mengembalikan ID transaksi yang benar. Kemudian create atau invalid, di mana pengujian batch untuk tidak valid. Dia type null atau empty, source null atau empty, label null atau empty, amount null atau null, deskripsikan null atau empty, kemudian semua harus menghasilkan fail. Kemudian get all, dia memastikan hasil sukses dan data tidak kosong. Kemudian get by ID, ID valid, dia sukses, ID tidak ada, itu fail. Kemudian get label, memastikan daftar label unik dikembalikan. Kemudian update, data valid, itu sukses, data tidak valid, itu fail. Kemudian ID tidak ditemukan, itu fail. Kemudian delete, ID valid, itu sukses, ID tidak ada, itu fail. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Nah, ini dia yaitu hasil dari si Jekoko-nya. Nah, di sini hasil pengujian kode coverage Jekoko. Jadi pengujian unit yang dilakukan pada entity, repository atau implicit, service dan control menunjukkan bahwa seluruh kode telah tertutup oleh tes secara menyeluruh. Kemudian berdasarkan laporan Jekoko, Mrs. Instruction itu 0 dari 1014, kemudian Mrs. Branches itu 0 dari 84, Mrs. Lines 0 dari 256, kemudian Mrs. Methods 0 dari 76, Mrs. Classes 0 dari 12. Jadi yang artinya di sini semua baris kode yang dapat dieksekusi berhasil diuji. Semua percabangan logika if else ikut tercover. Tidak ada kode yang tidak diuji, terus kualitas tes sangat tinggi dan stabil. Nah, eh, dari laporan saya ini, seluruh fitur utama, create, read, update, delete, search, label, validation berhasil diuji. Control, service, dan entity berfungsi tanpa error. Kemudian struktur aplikasi memenuhi standar kualitas software development yang baik. Alur visual yaitu unit test, eksekusi, kemudian JCOCO mengukur coverage, kemudian semua layer tercakup 100%. Nah, kita masuk kepada bagian simpulan, di mana eh, pada praktikum 9 ini dilakukan pengembangan aplikasi cash flow dengan memanfaatkan GDBC dan Spring Data GPA. Seluruh komponen inti aplikasi, entity, repository, service, dan controller berhasil dibuat dan terintegrasi dengan baik. Jadi di sini entity cash flow berhasil dirancang lengkap dengan life cycle, yaitu on create dan on update. Kemudian repository mendukung pencarian dan pengambilan label unik. Kemudian server menjalankan seluruh operasi CRUD dengan alur yang logis yang jelas. Kemudian controller mengatur seluruh endpoint API dengan validasi data yang ketat. Setiap layer diuji menggunakan unit test berbasis Mockito. Nah, jadi mungkin sekian yang dapat eh, bentar. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.